Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Relawan TK Komisariat Astamek Indonesia Padang pada saat ini yaitu melakukan kegiatan yang namanya acara Quest to School. Yang mana pada acara ini kami berbagi ilmu apa yang kami bisa dan apa yang kami tahu kepada teman-teman atau siswa-siswi yang ada pada sekolah SMK Pertanian ini. Nah, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu apa itu Relawan TK. Oke, jadi Relawan TK adalah sebuah organisasi yang bergerak di dalam bidang sosial kemasyarakatan, di mana organisasi ini bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat, khususnya di dalam bidang IT misalnya. Nah, seperti yang kami lakukan pada saat sekarang ini, mana kami membagi ilmu dan apa yang kami bisa kepada teman-teman yang ada di sini, yang khususnya yaitu kami membagikan ilmu tentang dunia IT gitu ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, sebelum kita lanjut ke materi, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada yang bilang kalau misalkan kita tidak kenal maka tak sayang, tidak sayang maka tak cinta, maka dari itu mari kita kenalan agar kita saling sayang dan saling cinta gitu ya. Oke, perkenalkan nama saya Rian Firmansyah, teman-teman bisa manggilnya Bang Rian. Jadi pada kesempatan kali ini, Abang akan menjelaskan sebuah materi tentang internet sehat dan aman. Oke. Nah, jadi supaya jelas apa itu internet sehat dan aman ini, kita perlu cari tahu dulu perkatanya. Dia kan terdiri dari tiga kata. Pertama, internet sehat dan aman. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Yang pertama itu apa itu internet? Apa sih internet? Kenapa sih internet itu ada? Pasti terkadang pada saat teman-teman menggunakan yang namanya internet, seperti membuka WA, membuka Facebook, Instagram, membuka Twitter dan sebagainya, atau buka YouTube, itu sebenarnya teman-teman sedang menggunakan yang namanya internet. Nah, jadi apa sih sebenarnya itu internet? Dilihat dari gambar yang ada, dilihat dari gambar ilustrasi yang ada, yang mana gambar itu terdiri dari beberapa perangkat yang dihubungkan dengan seperti garis-garis itu jaringannya ya. Yang mana yang dapat kita simpulkan bahwasanya internet itu adalah sebuah jaringan yang dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya. Nah, selanjutnya pada semua perangkat yang ada di gambar itu menampilkan gambar yang sama. Maksudnya, dengan ada internet ini kita bisa saling berbagi data, berbagi informasi kepada orang yang kita inginkan. Nah, jadi itu internet. Ingat ya. Jadi internet itu adalah sebuah jaringan yang dapat menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lainnya yang ada di seluruh dunia. Jadi itu internet. Dengan ada internet ini kita juga bisa melakukan berbagi data, berbagi informasi, berkomunikasi dengan orang-orang yang kita inginkan. Misalkan dengan ada internet ini kita bisa berkomunikasi dengan ayang gitu ya, lewat chat misalnya atau lewat Facebook, Instagram dan sebagainya. Nah, jadi itu internet. Jadi teman-teman asal teman-teman ketahui bahwasannya internet ini juga ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Nah, jadi kita sebagai pengguna internet harus bisa nih memilah yang mana yang baik, yang mana yang buruk dari internet ini. Nah, jadi itu gambaran singkat dari internet. Kita lanjut ke slide kedua yaitu internet sehat. Internet sehat. Kenapa sih internet sehat? Apakah ada sesuatu dengan internet ini? Apakah terjadi satu hal dengan internet? Kenapa bisa dikatakan internet itu sehat? Oke, mari kita beda. Pertama, pengguna internet yang sehat tidak melakukan aktivitas internet yang melanggar hukum. Ingat ya, jadi seorang pengguna internet yang sehat itu dia tidak akan menggunakan internet untuk hal-hal yang tidak baik, misalkan seperti melanggar hukum gitu, atau melakukan yang hal-hal yang tidak sewajarnya pada sosial media dan sebagainya. Tentunya pelanggaran hak cipta. Jadi asal teman-teman ketahui bahwasanya di internet misalnya seperti aplikasi atau sebagainya itu mempunyai hak cipta. Nah, hak cipta ilegal ini maksudnya kadang kita lupa bahwasanya aplikasi itu ada hak ciptanya, ada hak cipta resminya gitu ya. Kalau misalkan kita ingin menggunakan
aplikasi tersebut, maka kita perlu izin dulu dari si pemilik aplikasi. Jadi itu logikanya. Kalau misalkan kita mendownload aplikasinya tanpa sepengetahuan dari pemilik aplikasi, itu namanya pelanggaran hak cipta. Gitu. Atau pelanggaran hak cipta ini ada sebuah karya yang dibuat oleh orang lain yang diupload ke internet, seperti diuploadnya ke Instagram atau ke website dan sebagainya. Jadi teman-teman di situ mengatakan bahwasanya itu adalah ciptaan dari teman-teman. Itu salah ya. Nah, yang mana itu adalah ciptaan dari orang lain. Tidak boleh, itu namanya pelanggaran hak cipta. Selanjutnya ada hacking dan mengakses konten legal atau situs dewasa. Pertama, hacking. Hacking ini apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu hacking? Silakan angkat tangan kalau bisa. Nah, jadi hacking ini adalah yang mana sebuah kegiatan itu mengakses satu informasi tanpa sepengetahuan pemilik informasinya. Misalnya ada sebuah website, misalnya nih sebuah website. Nah, jadi website itu ada data penting dari sebuah perusahaan misalnya. Nah, jadi yang si hacking ini kegiatannya. Jadi orang mengakses itu namanya hacker. Mungkin teman-teman sudah tahu ya hacker itu apa. Jadi hacker itu dia orang yang hebat di dalam dunia IT. Dia mengakses informasi yang ada dalam website tersebut, yang mana setelah dia mendapatkan informasi itu, dia dapat menggunakan informasinya ya seinginnya dia gitu. Dia ingin menggunakannya sesuka hati dia aja. Jadi itu hacking itu dia main bobol lah ibaratnya ya. Dan selanjutnya mengakses konten legal atau contohnya situs dewasa. Mengakses konten legal ini itu termasuk sebuah pelanggaran. Kenapa? Karena pada saat sekarang ini yang namanya konten dewasa atau situs dewasa itu sudah diblokir sama dia sudah blokir sama Kemkominfo gitu ya. Dia sudah blokir di server Indonesia. Jadi itu kalau misalkan ada di antara teman-teman yang mengakses, itu berarti namanya pelanggaran dalam penggunaan internet. Nah, itu berarti penggunaan internetnya tidak sehat. Jadi gitu ya. Dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, presentase penggunaan internet di tahun 2021. Nah, pada gambar ini dapat terlihat bahwasannya ada beberapa penggunaan internet yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia berdasarkan aktivitasnya. Pertama, komunikasi. Kenapa sih komunikasi itu bisa berada di tingkatan paling tinggi? Karena pertama, seperti yang sudah dijelaskan di awal slide tadi, yaitu tentang internet itu dapat membuat penggunanya saling berkomunikasi, saling berbagi data, saling berbagi informasi. Itu namanya komunikasi ya. Misalnya, contohnya deh, kayak gini, ada teman-teman chat teman yang lainnya di WA misalnya. Itu namanya komunikasi ya. Tidak hanya itu, komunikasi ini bisa menggunakan kayak semangsanya seperti aplikasi seperti Instagram atau website, itu juga termasuk komunikasi ya. Nah, jadi karena itulah kenapa komunikasi ini berada di tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua, bersantai. Nah, terkadang pada saat kita ada waktu senggang, kita pasti mengakses internet untuk ya bersantai. Misalkan seperti membuka TikTok, menonton TikTok, atau membuka Instagram, melihat story orang, itu namanya bersantai ya. Nah, bersantai, dalam santai itu dia mengakses internet untuk ibaratnya refreshing lah gitu. Selanjutnya, media sosial. Oke, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa itu media sosial? Nah, jadi media sosial ini dia terdiri dari dua kata nih, media dan sosial. Yang mana kalau kita artikan, itu maksudnya kita melakukan sosial seperti kegiatan yang dilakukan pada saat sekarang ini, tapi dengan menggunakan suatu media. Contoh, ada yang tahu itu apa aplikasi dari sosial media? Ya, benar. Ada Facebook, Instagram, ada Twitter, WA, terus micet, banyak ya. Itu aplikasi media sosial. Kenapa dikatakan media sosial? Karena pada aplikasi tersebut kita dapat melihat aktivitas orang lain,
kita dapat saling berkomunikasi, kita dapat saling berbagi informasi dengan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, contoh faktanya pada saat sekarang ini banyak pengguna dari media sosial ini. Tadi baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, dan bahkan orang tua pun ada memakai namanya media sosial. Media sosial ini bisa dipakai untuk berbagai keperluan. Dia bisa berdampak positif dan ada negatifnya. Pertama, dampak positif dari media sosial. Dengan menggunakan media sosial, kita dapat mencari teman yang baru yang sebelumnya belum kita kenal. Contohnya Facebook misalnya. Teman-teman dapat mencari teman baru dengan mudah dengan menggunakan aplikasi Facebook tadi gitu. Dimana pada Facebook dia dapat menampilkan apa saja aktivitas dari penggunanya. Misalkan penggunanya mengakses suatu status misalnya, itu bisa dilihat di Facebook tersebut. Dan dengan media sosial ini kita juga bisa berbisnis. Contohnya, jadi misalnya pada Instagram. Jadi Instagram itu pada saat sekarang ini sudah jadikan sebagai sebuah media untuk melakukan promosi, gitu ya. Misalkan promosi produk seperti sepatu, baju dan sebagainya, dia mempromosikan di Instagram. Kenapa? Karena pengguna Instagram ini pada saat sekarang itu sudah banyak sekali ya. Nah, jadi kalau misalkan dipromosikan pada Instagram, pastinya nanti banyak pengguna yang akan melihat produk tersebut. Selanjutnya browsing. Apa sih itu browsing? Browsing itu adalah sebuah kegiatan yang mana kita mengakses atau mencari satu informasi dengan menggunakan suatu web browser. Web browser itu apa bang? Jadi web browser itu misalkan kayak Google atau Chrome, Mozilla, Microsoft Edge, dan masih banyak lagi. Itu namanya browsing ya, web browser ya. Jadi browsing itu kegiatan dalam mencari satu informasi atau mencari satu data. Misalnya teman-teman dapat sebuah tugas dari gurunya dah. Dia mau dapat tugas dari guru, yang mana tugas ini tidak ada pada buku. Walaupun ada, terkadang kita sebagai siswa malas buka buku gitu. Jadi kita mencari jalan alternatifnya itu dengan membrowsing tugas tersebut di internet gitu ya. Sehingga kita dapatkan jawabannya dan kita jadikan itu sebagai referensi untuk tugas yang kita buat. Jadi itu browsing. Dan lain-lainnya itu misalkan kayak melakukan misalkan di media sosial itu terkadang itu terdapat suatu informasi misalnya kayak lowongan kerja, terus ada informasi misalnya kayak pendaftaran dan sebagainya. Itu yang selanjutnya jual beli. Jual beli itu berada di tingkat paling rendah. Kenapa? Karena pada saat sekarang ini yang masyarakat Indonesia dalam hal jual beli itu peminatnya kurang ya, bisa dikatakan kurang. Karena sekian banyak masyarakat atau populasi manusia yang ada di Indonesia yang tertarik untuk jual beli atau bisnis itu cuma sebagian orang ya. Jual beli ini contohnya pada aplikasi Shopee. Shopee ini juga dikatakan sebagai sebuah aplikasi yang namanya, ada yang tahu? Aplikasi untuk belanja online ya. Nah, jadi pada aplikasi ini dia dapat membantu penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi. Misalnya, ada si A, dia mencari produk sepatu di Shopee misalnya, dicari dan dapatlah sepatu yang diinginkan, yang ternyata sepatu ini milik toko si B. Nah, dengan adanya Shopee tadi, dia dapat menghubungkan pengguna dan penjual, yang mana dengan ini terjadilah sebuah transaksi, yaitu transaksinya dijualnya sepatu tadi kepada si A. Jadi itu termasuk jual beli online. Dan selanjutnya, jadi apa itu internet sehat? Tadi kita sudah membahas ya tentang internet sehat, kita sudah menyinggung sedikit.
Dan sekarang untuk lebih jelasnya kita bahas lebih mendalam lagi tentang apa sih itu internet sehat. Nah, jadi internet sehat itu adalah sebuah cara berperilaku dan beretika saat mengakses suatu informasi dari internet, baik dan beretika sesuai norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Ingat ya, jadi yang namanya internet sehat itu kita mengakses suatu informasi, satu data yang baik gitu, yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat, tidak melanggar hukum dan sebagainya. Itu namanya internet sehat. Selanjutnya, kadang pasti ada kepikiran ya, kenapa sih harus ada internet sehat? Emangnya ada apa? Kenapa gitu ya? Nah, jadi jawabannya, gerakan internet sehat muncul karena adanya aktivitas internet di dunia maya pada saat ini masih terbilang bebas tanpa ada aturan hukum yang ketat. Dan banyaknya aktivitas-aktivitas internet secara ilegal membuat internet menjadi teknologi yang cukup berbahaya. Ingat nih. Jadi tadi di awal pembahasan saya juga mengatakan bahwasannya internet ini ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya kita dapat mencari informasi, kita dapat saling berkomunikasi, kita dapat mencari teman gitu. Kita dapat menambah link itu kenalan maksudnya ya. Itu dampak positifnya, dan ada banyak hal lagi dampak positifnya. Dan dampak negatifnya juga ada nih. Kalau misalkan kita tidak bijak dalam menggunakan internet, itu dapat ibaratnya pisau bermata dua. Itu bisa melukai diri kita sendiri. Saya misalnya pada saat penggunaan internet, teman-teman mengakses suatu informasi yang seharusnya atau suatu data yang seharusnya tidak diakses. Terkadang hal ini dapat menimbulkan adanya kerusakan pada psikis teman-teman. Misalnya, ada suatu video kekerasan misalnya, atau suatu video kekerasan yang pastinya kalau misalkan yang melihat itu anak-anak, dia akan terobsesi untuk melakukan hal itu di kehidupan nyatanya. Nah, kalau misalkan itu terjadi, terjadilah sebuah kekerasan di lingkungan masyarakat. Jadi itu contoh berbahayanya ya. Dan selanjutnya ada video mengenai internet sehat. Kenapa sih harus ada internet sehat? Ini ada videonya ya. Record. Action. Aku ada pertanyaan untuk kalian. Apakah teknologi itu baik atau buruk? Mungkin kamu bilang ya teknologi pasti bagus, Gong. Tapi tunggu. Pikir dulu. Itu adalah footage bom nuklir pertama di dunia ini, codename Trinity. Untuk membuat bom ini, the United States mengumpulkan semua saintis, semua ilmuwan yang paling pintar di dalam satu project namanya Project Manhattan. Saintis yang mengikuti project ini termasuk Richard Feynman, Robert Oppenheimer, bahkan Albert Einstein. Mereka dan banyak saintis lagi berkumpul dalam Project Manhattan dan membuat teknologi baru yang sebelumnya tidak ada demi membuat bom nuklir ini. Dan pada akhirnya, mereka berhasil membuat bom nuklir. Bom nuklir yang mereka buat digunakan untuk membom Hiroshima dan Nagasaki. The bomb weighed 9,000 pounds and was as powerful as 12,500 tons of TNT. Ratusan ribu orang meninggal. By the river, people lay bleeding from their faces or hands and died without weeping. Bom nuklir itu sebegitu besarnya dampaknya, Jepang menyerah karena mereka menyatakan bahwa Amerika telah menggunakan cruel bombs. We knew the world would not be the same. In Hiroshima on that day, half the doctors were killed. Few people laughed. Between 3,000 and 10,000 people came each day for help. Few people cried. And each day, 2,000 of them died. Most people were silent.
Pertanyaannya lagi, buruk. Teknologi tidak bisa baik, tidak bisa buruk. Teknologi itu hanya alat. Alat baik atau buruk itu tergantung siapa yang menggunakannya. Pisau, kamu bisa gunakan secara baik untuk memotong makanan. Tapi bisa juga kamu gunakan untuk melukai orang. Apakah artinya pisau itu buruk? Tidak. Baik atau buruknya pisau tergantung siapa yang menggunakannya. Hal yang sama bisa dikatakan untuk nuklir. Dari hasil semua penelitian, studi, research yang dilakukan di Project Manhattan, terciptalah inovasi baru, nuclear energy. Banyak negara teknologi bisa baik atau bisa buruk. Kebetulan kemarin aku baru ketemu dengan beberapa untuk membuat aplikasi. Dari berbagai daerah bikin aplikasi, udah ada yang kerja sama pemerintah. Keren aja. Hai guys, aku Agung Hapsa. Aku bukan app developer yang keren seperti kalian. Aku hanya YouTuber yang bikin video. Aku ketemu banyak anak muda yang sedang membuat aplikasi untuk menyelesaikan masalah sosial. Salah satu yang paling keren yang aku ketemui adalah cekmata.com. Perkenalkan, saya Cesar dari cekmata.com Surabaya. Mereka membuat teknologi di mana kamu bisa ngecek apakah kamu punya penyakit mata cataracts dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Dan jumlah katarak itu mencapai miliar orang yang katarak, di mana hanya ada 1.900 dokter mata di Indonesia. Uang yang harus kita keluar untuk mengalami masing-masing mana. Zaman sekarang. Pertanyaannya, apakah peraturan kita harus mengikuti perkembangan teknologi atau apakah teknologi yang harus menyesuaikan dengan peraturan kita? Ya, pada dasarnya dua-duanya ya. Itu adalah Pak Hanif Dakiri. Dia adalah Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Aturan juga pasti harus menyesuaikan perkembangan juga. Juga bikinnya di mana positif. Makanya saya bilang, kalau misalnya Nah, jadi tadi pada video tersebut yang sudah kita lihat tadi, itu adalah penjelasan mengenai teknologi. Seperti halnya dengan internet ini, mana di situ jelaskan bahwasanya internet itu tidak baik dan tidak buruk. Gitu ya, ingat ya, internet itu tidak baik dan tidak buruk. Itu tergantung dari siapa penggunanya dan bagaimana cara dia menggunakan internet tersebut. Kalau misalkan dia menggunakan internet dengan baik, ya maka internet itu bisa dikatakan baik. Kalau misalkan dia menggunakan internet itu dengan cara yang buruk atau dengan menggunakan internet itu dengan melakukan hal-hal yang buruk, maka internet itu bisa dikatakan buruk. Nah, jadi ingat ya, internet itu hanya sebuah alat, yang mana alat untuk memfasilitasi penggunanya untuk melakukan aktivitas. Jadi gitu ya, berbijak-bijaklah dalam menggunakan internet. Selanjutnya kita masuk ke cyberbullying. Oke, teman-teman sudah tahu belum apa itu cyberbullying? Cyber dan bullying. Pertama kita bahas dulu. Cyberbullying itu adalah perilaku antisosial yang melecehkan ataupun kebanyakan menimpa anak-anak dan remaja, baik yang dilakukan secara online ataupun melakukan dengan melalui telepon seluler. Nah, jadi itu yang cyberbullying. Jadi cyberbullying itu adalah sebuah perilaku pembulian yang menggunakan sebuah perangkat, misalnya kayak menggunakan telepon seluler atau menggunakan media sosial dan sebagainya. Itu cyberbullying, gitu ya. Nah, jadi pada saat sekarang ini teman-teman pasti sudah tahu dan bahkan mungkin ada yang mengalami yang namanya cyberbullying, yang mana adanya cacian makian dari orang lain terhadap diri kita. Misalkan kita mengupload sebuah foto tentang diri kita, yang mana di situ terkadang ada orang yang tidak suka melihat itu, dan di situ dia memaki kita, mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya dikatakan. Nah, karena hal ini kita menjadi kayak depresi dan sebagainya. Nah, itu cyberbullying. Ingat ya, cyberbullying ini sangat berbahaya, teman-teman. Dengan adanya cyberbullying ini berarti kita membunuh orang dengan cara perlahan. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya kalau misalkan contohnya kita membuli seseorang, misalkan anak-anak contohnya. Anak-anak itu yang kita ketahui, dia memiliki mental yang belum terbentuk, dia belum tahu yang mana benar dan yang salah. Dan anak-anak itu dia mudah terpengaruh. Nah, kalau misalkan ada anak-anak, misalkan anak-anak SD contohnya, dia mengakses atau mengupload suatu foto ke media sosial dia. Nah, di situ banyak teman-temannya melihat. Karena banyaknya teman-temannya melihat dan situ ada yang tidak suka, nah disitulah diserang. Yang si siswa tadi diserang, yang mengakibatkan dia menjadi kena mental. Kalau misalkan dia kena mental, maka banyak hal-hal yang akan terjadi pada diri dia. Yang awalnya dia aktif, yang awalnya dia
rajin, pintar, cerdas, seketika berubah. Kenapa? Karena mentalnya sudah kena, teman-teman. Karena mentalnya sudah kena, kepercayaan dirinya sudah hilang. Jadi itu bahayanya. Dan bahkan bahayanya dari cyberbullying ini itu dapat mengakibatkan penggunanya menjadi bunuh diri. Wah, bahaya ya. Ini sangat-sangat berbahaya. Jadi teman-teman harus menghindari yang namanya hal ini. Dan kita pun tidak boleh melakukan pembulian terhadap orang lain. Gitu ya. Kalau misalkan kita melakukan pembulian, itu namanya kita membunuh orang lain dengan cara perlahan. Bahaya ya. Ya, jadi gitulah cyberbullying. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari cyberbullying. Cyberbullying terhadap fisik. Cyberbully biasanya berbentuk kekerasan verbal yang disampaikan lewat media sosial. Kebanyakan cyberbully yang menyinggung fisik dilakukan dengan mengejek tubuh seseorang atau body shaming. Dan sekarang ini dikenal dengan body shaming ya. Body shaming itu maksudnya kita mengata-ngatakan atau mencaci orang lain. Kita mencacinya berdasarkan bentuk dari fisik orang itu. Misalnya ada seseorang yang kayak abang hitam gitu kan. Nah, pada saat abang upload foto di media sosial, contohnya ada yang tidak suka dan dia membuli abang berdasarkan fisik yang abang punya. Lu hitam jir gitu kan. Lu kenapa gini lu. Jadi karena hal ini terkadang bisa jadi abang merasa kayak kok hidup gini amat gitu ya. Kok gini amat. Dunia ini tidak adil, kenapa gue hitam gitu. Kalau misalkan kita mendapatkan itu, pasti yang namanya percaya diri bakalan hilang. Jadi itu contohnya bully terhadap fisik. Selanjutnya cyberbully berunsur sara dan seksual. Nah, bentuk hinaan pun bukan sekadar fisik, tapi bisa berkaitan dengan hal-hal seputar sara, etnis, status ekonomi, hingga orientasi seksual. Gini contohnya, misalkan kita contohkan ke etnis ekonomi, misalnya status ekonomi ya. Jadi ada si A sama si B. Contohnya si A ini orangnya berpunya dan si B orangnya bisa dikatakan kurang mampu lah gitu ya. Nah, di si A sama si B ini cekcok nih. Dia cekcok di media sosial. Pada saat ya si B yang orang yang kurang mampu tadi mengupload satu foto dan sebagainya, dan yang si A ini ngata-ngatai kayak mencaci, misalnya lu apaan sih, lu miskin, lu ini. Nah, dengan adanya hal ini, orang si B tadi menjadi tertekan, mentalnya kena, percaya dirinya hilang, dan ini dapat mengakibatkan orang itu akan menjadi tertutup gitu teman-teman. Itu bahayanya ya. Selanjutnya cyberbully secara sosial. Gosip atau rumor yang menyudutkan seseorang bisa masuk dalam kategori cyberbully sosial. Pasalnya, hal tersebut dapat menyebabkan seseorang dijauhi oleh kelompok sosialnya. Nah, ini yang sering terjadi sekarang ya. Yang mana terkadang ada orang yang kayak mengucilkan orang lain karena status sosial yang dimilikinya. Ini sangat-sangat sering terjadi pada saat sekarang ini. Selanjutnya, kenapa tidak boleh melakukan cyberbullying? Pertama, cyberbully bisa mengarah pada fitnah dan menyakiti perasaan korban. Ingat, tadi abang katakan bahwasanya cyberbully itu kita melakukan bully dengan menggunakan sebuah perangkat, gitu ya. Dimana yang namanya bully itu pasti dapat mengakibatkan hal buruk terhadap korban. Misalnya mata merah, mata berkunang-kunang, bibir pecah-pecah, sariawan panas dalam. Enggak ya. Jadi contohnya misalkan mentalnya kena, perasaannya jadi hancur, percaya dirinya hilang, orangnya yang awalnya terbuka menjadi tertutup. Itu dampaknya ya. Dimana dia menjadi tidak percaya diri. Dia hilang namanya percaya diri. Ini sangat-sangat berbahaya teman-teman. Karena dulu abang juga pernah mengalami hal ini. Jadi abang paham bagaimana rasanya dibully gitu ya. Jadi gitu. Itu dapat mengakibatkan atau menyakiti perasaan korban. Selanjutnya, apapun yang kita posting di internet akan selamanya tercatat di internet dan bisa merugikan korban. Gitu ya. Jadi gini. Tadi kita sudah membahas tentang internet. Kita membahas tentang media sosial atau sosial media.
Mana tadi saya katakan bahwasanya dengan adanya internet ini kita bisa membagi suatu informasi, misalkan kayak bully ini contohnya. Kita membuli seorang dengan menggunakan sebuah aplikasi, misalkan kayak Facebook contohnya. Nah, asal teman-teman tahu bahwasanya apapun yang kita upload yang kayak sosial media itu tidak bisa terhapus lagi atau jejaknya tidak bisa dihapus. Kalau misalkan gini, kalau misalkan ada si A membuli atau mencaci si B gitu di media sosial atau di internet, dan ada teman lain yang melihat itu, karena dia melihatnya dia menyimpan data tersebut. Nah, walaupun sudah teman-teman hapus, sebenarnya kemungkinan ada orang lain yang menyimpan data tersebut. Jadi itu kenapa dikatakan data kita itu tercatat di internet dan bisa merugikan korban. Ini ya bahayanya cyberbully. Ingat ya. Selanjutnya, cyberbully melanggar etika sopan santun bermedia sosial. Oke. Jadi dulu, ya abang tahu ya, kenapa Facebook diciptakan. Karena dulu penciptanya Mark Zuckerberg, dia ingin menciptakan sebuah aplikasi untuk bersosial dengan menggunakan suatu media. Jadi itu kenapa alasan dia membuat satu aplikasi yang namanya Facebook. Jadi Facebook itu dulu awalnya dia hanya digunakan di kalangan mahasiswanya aja, yaitu di Harvard yang dari Amerika ya. Jadi dia menggunakan Facebook itu untuk mewadahi teman-teman mahasiswanya untuk mengetahui informasi dari teman-teman yang lain yang ada di kampus tersebut. Misalkan melihat cewek cantik atau cowok ganteng gitu misalnya. Jadi itu tujuannya dulu. Nah, selanjutnya karena banyaknya pengguna dari Facebook ini, yang masukkan back ini dia ibaratnya memperluas jangkauan dari Facebook. Nah, sampai pada saat ini kita sudah menggunakan Facebook sudah lama ya, dari tahun berapa kalau nggak salah, lupa juga. Nah, dari situ banyak penggunanya dari yang namanya Facebook. Jadi itu dulu tujuannya, supaya dapat melakukan sosial dengan menggunakan suatu media gitu ya. Selanjutnya, korban dapat mengalami dampak serius seperti gelisah, sedih, depresi, dan bahkan dapat mendorong korban melukai diri sendiri. Lebih parahnya yaitu bisa mengakibatkan korbannya bunuh diri. Wah, ini parah teman-teman. Ini sangat-sangat parah yang namanya cyberbully ini. Kenapa? Karena dengan bulian saja itu dapat membunuh orang lain, dapat merusak masa depan orang lain, dapat merusak kehidupan orang lain. Ini sangat-sangat berbahaya teman-teman. Saya harap teman-teman di sini dapat menjauhi hal ini ya. Jangan sampai kita membuli orang lain atau bahkan teman kita sendiri di kehidupan nyata apapun di media sosial. Jujur, abang dulu pernah mengalami, pernah dibully. Jadi karena itu abang percaya diri hilang. Jujur, percaya diri bang hilang, bang tidak percaya sama kemampuan abang punya. Kenapa? Karena abang selalu diremehkan, selalu ini, selalu itu gitu ya. Ibaratnya selalu salah lah di mata orang. Nah, jadi karena itu abang menjadi pribadi yang tertutup. Jujur, abang dulu sangat-sangat tertutup teman-teman. Tidak seperti sekarang ini. Abang mulai berubahnya sejak masuk ke sekolah tingkatan SMA atau MAN. Nah, di MAN itu bang dapat teman-teman baru yang dapat menghargai abang. Bang dapat mengekspos diri. Jadi di mana itu bang mulai berubah, dan pada saat kuliah bang masuk ke sebuah organisasi relawan Tika. Di situ bang dapat teman-teman yang sangat biasa, teman-teman yang rasa keluarga, teman-teman yang dapat membantu abang untuk jadi seperti ini. Jadi gitu teman-teman. Bahayanya cyberbully ini sangat-sangat bahaya. Bully ini tidak boleh kita lakukan gitu ya, karena kalau kita balikkan ke diri kita sendiri, kalau misalkan kita mendapatkan bullying itu pasti tidak enak ya. Nah, maka dari itu jangan bully orang lain. Itu pesan abang. Selanjutnya, contoh cyberbully. Nah, itu ada sebuah contoh yang nama pembulian ya, yang mana dia membuli orang lain karena bentuk fisik dia. Wah, parah nih. Ini yang namanya body shaming ya. Terkadang manusia itu lupa. Kadang manusia itu lupa. Sempurnanya manusia itu bukan dari bentuk fisiknya, tapi dari bagaimana cara dia
memperlakukan orang lain dan bagaimana cara dia untuk mendekatkan diri kepada penciptanya. Jadi itu manusia yang sempurna ya. Nah, kadang orang lupa bahwa kalau misalkan bentuk fisik itu bagus atau cantik atau ganteng misalnya, jangan pernah kita membuli orang lain karena bentuk fisiknya yang kurang bagus gitu. Karena yang namanya ciptaan dari pencipta atau Allah itu semuanya sempurna gitu ya. Jangan pernah kita membuli orang lain karena bentuk fisik, oke? Selanjutnya, jika kamu sedang merasa dibully, apa hal yang kita lakukan? Yang pertama, ceritakan dan dapat bantuan dari orang tua, anggota keluarga terdekat, guru atau orang terpercaya. Nah, teman ceritakan tuh apa yang kita rasakan kepada orang-orang kita percaya. Ingat ya, jangan sampai kita salah tempat cerita. Karena kalau misalkan kita salah menceritakan kepada orang yang salah atau menceritakan kepada orang yang tidak tepat, itu akan mengakibatkan masalah kita akan menjadi lebih besar atau mengakibatkan kita menjadi merasa lebih terpuruk dari sebelumnya. Ingat ya. Selanjutnya, blokir akun pelaku dan laporkan pelaku melalui fitur laporkan di media sosial tersebut. Ingat, jadi pada media sosial atau sosial media itu ada fitur namanya laporkan. Laporkan ini disediakan supaya pengguna internet itu dapat melaporkan pengguna internet lain yang mengganggu si pengguna tadi. Jadi itu. Selanjutnya, kumpulkan dan simpan bukti-bukti yang menunjukkan kejadian. Nah, kita harus ada bukti juga nih. Kalau misalkan melaporkan, kita harus ada bukti juga. Jangan sampai kita melaporkan orang lain karena tidak ada alasan. Jangan ya. Kita harus ada bukti dulu, kita harus mencari bukti-bukti yang real gitu untuk melaporkan orang lain. Selanjutnya, jika cyberbully mengarah ke ancaman kekerasan seksual, segerakan lapor ke polisi. Ingat, kalau misalkan cyberbully ini sudah berkelanjutan atau dapat berdampak yang sangat buruk, segera lapor ke polisi teman-teman. Pastinya dengan membawa bukti-bukti yang ada pada diri kita. Nah, dengan ada hal ini kita akan menjadi merasa lebih aman dan kita tidak mengalami kekerasan lagi dalam cyberbully ini. Dan selanjutnya ada ciri-ciri korban cyberbully. Pertama, emosi korban menjadi berubah drastis seperti marah atau sedih yang berlebihan setelah menggunakan ponsel atau berinternet. Ingat, tadi sudah Bang katakan, yang namanya bully ini dapat mengakibatkan apa? Masih ingat? Pertama, kena mental, habis itu perasaannya jadi hancur, mata berkunang-kunang, bibir pecah-pecah, sariawan, panas dalam. Enggak ya. Nah, jadi dia itu pertama perasaannya jadi hancur. Dia yang awalnya gembira menjadi sedih seketika karena adanya bulian ini. Jadi kalau misalkan ada teman-teman dari teman-teman semua ada nampak perubahan drastis, segera menjadi teman curhat dia ya. Jangan sampai kita membiarkan teman kita yang dalam keterpurukan, jangan sampai. Selanjutnya, nilai sekolah korban jadi menurun atau anak merasa tidak puas dengan sekolah atau kelas tertentu. Nah, terkadang kalau misalkan kita mendapatkan bulian, kita merasa tidak nyaman di sekolah itu. Ingat ya, yang namanya pembulian ini dapat mengakibatkan terasa tidak aman kepada korbannya. Jadi gitu bahayanya. Kalau misalkan sudah tidak nyaman, sudah tidak merasa dihargai lagi di satu circle misalnya, circle. Nah, nanti orang itu pasti bakal berubah dengan drastis. Orang yang awalnya rajin menjadi pemalas, orang yang awalnya peduli menjadi tidak peduli. Senyum korban menarik diri dari teman-teman atau kegiatan yang biasa mereka jalankan. Ingat, yang namanya pembulian ini dapat mengakibatkan korbannya menjadi tertutup. Ingat ya, dia yang awalnya gembira, ada yang awalnya agresif, tiba-tiba menjadi menyendiri dan tidak mau berteman dengan orang lain. Kenapa? Karena dia merasa tidak dihargai oleh orang lain, bahkan teman dia sendiri. Jadi dia akan menarik diri. Kenapa? Karena dia tidak merasa bahwasanya dia tidak dihargai gitu di circle-nya. Itu bahayanya.
Anda menunjukkan tanda-tanda depresi yang tidak biasa. Nah, jadi ini ciri-ciri dari korban cyberbully ini. Kalau misalkan bulinya sudah jauh lagi, maka itu akibatkan namanya bunuh diri, bahaya ya. Selanjutnya internet safety. Nah, internet safety ini ada beberapa ancaman potensial di internet. Yang pertama ada nama spam. Email sampah kerap datang bertubi-tubi ke mailbox kita tanpa kita kehendaki. Ini bahaya ya. Selanjutnya malware. Malware ini sebuah program berisi kode berbahaya termasuk virus dan trojan. Bang, kenapa sih malware itu ada? Nah, jadi gini teman-teman. Jadi malware itu dibuat untuk merusak satu sistem. Ingat ya. Malware itu dibuat oleh seorang dengan malware ini ada yang baik ada yang buruk. Dia dapat yang buruknya dia dapat merusak sistem, nah bahkan membuat sistemnya tidak berjalan lagi atau bahkan mati sistemnya. Kenapa ini di saat ada? Biasanya yang malware ini diselipkan di suatu program misalnya atau suatu aplikasi. Itu makanya teman-teman dalam mendownload suatu aplikasi harus hati-hati dulu. Jangan sampai kita mendownload aplikasi yang ada malware di dalamnya. Kalau misalkan ada gitu jangan di-download. Cari dulu informasinya gitu. Kalau misalkan sudah terdownload ya udah. Habislah sudah. Karena apa? Karena sistem yang teman-teman punya itu dapat menjadi rusak. Gitu. Selanjutnya spyware. Sebuah program jahat yang tersembunyi dalam komputer. Program ini akan memata-matai aktivitas yang dilakukan di internet. Ingat ya. Jadi spyware ini dia virus yang bersembunyi di komputer kita dan bahkan antivirus saja tidak bisa mendeteksi di mana dia berada. Nah, jadi spyware ini diibaratkan kayak mata-mata lah, dia melihat apa saja aktivitas kita dalam gunakan internet. Ini bahaya ya. Selanjutnya phishing, yaitu aksi penipuan online yang mencoba mencuri data-data penting pengguna internet seperti username dan password. Kalau misalkan username password ini adalah sebuah data yang digunakan biasanya oleh pengguna internet untuk mengakses suatu informasi atau untuk masuk ke dalam suatu aplikasi misalnya atau suatu website dan sebagainya. Kalau misalkan ini sudah dapat, maka habislah informasi kita. Ya, habislah informasi kita akan digunakan atau diakses oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya kejahatan di internet. Nah, ini contoh kejahatannya ya. Ada kejahatan seksual terhadap anak dalam game Free Fire. Ingat, jangan mudah percaya kepada orang lain yang belum kita kenal. Apalagi kita percaya kepada orang lain yang hanya kita kenal dengan melalui media sosial atau melalui game saja. Jangan. Kita belum tahu gimana dia, kita belum tahu gimana keadaan dia, apakah dia sehat atau enggak, apakah dia mentalnya atau psikisnya sehat atau enggak. Bisa jadi dia orangnya berniat jahat pada kita, tapi kita tidak tahu. Nah, jadi itu, berhati-hatilah dalam memilih teman sosial media. Selanjutnya cara aman berinternet. Ini ada videonya ya, kita lihat dulu. Teknologi yang semakin modern membuat kehidupan sehari-hari kita begitu lekat dengan berbagai layanan di internet, seperti sosial media, file sharing, search engine, dan sejenisnya. Tapi, terhubung terus ke dunia maya, membuat potensi ancaman keamanan internet juga semakin tinggi. Nah, berikut ini beberapa tips yang bisa diterapkan agar Anda aman di dunia maya. 1. Bagi Anda yang masih menggunakan sistem operasi proprietary, jangan lupa update sistem dan pasang software antivirus. Tidak sulit memang, namun kita sering malas melakukannya. Di internet banyak sekali ancaman yang berbahaya seperti virus, trojan, atau program berbahaya lainnya. Dan bagi mereka yang suka bermain dengan game online, wajib pasang software keamanan. Sebab game pun berisiko kena virus. 2. Jangan kasihkan klik. Hati-hati. Jika asal klik, kemungkinan besar nyasar ke situs berbahaya. Tergoda mengklik link yang tidak dikenal bisa berakibat fatal. 3. Jangan remehkan password. Buatlah password yang kuat. Terdiri dari kombinasi angka, huruf, simbol. Kalau bisa sepanjang mungkin.
Asal kita ingat. Keempat, hindari software bajakan. Jangan pernah pakai software bajakan karena berisiko disusupi program jahat. Kelima, waspadai serangan di media sosial. Jagalah informasi privasi yang kita di media sosial. Jangan sembarangan mengumbar data, foto pribadi, album pribadi, nomor telepon. Jangan disebar, sebab ini sangat mudah dimanfaatkan oleh para penjahat di dunia cyber. Keenam, hati-hati memilih teman. Predator di dunia maya yang mengincar generasi muda adalah ancaman yang nyata. Hati-hatilah saat meng-add atau meng-approve teman. 7. Hati-hati saat mengunduh video. Berhati-hatilah karena banyak sekali virus yang bisa bersembunyi dalam video. Unduhlah video dari sumber yang terpercaya. Kedelapan, waspada saat di area Wi-Fi. Jangan lupa setting firewall di laptop atau di tablet PC-mu saat memakai internet publik seperti Wi-Fi, dan hindari transaksi finansial di jaringan publik. Jika mau lebih aman lagi, pakai open source. So, wise while online. Think before posting. Oke, teman-teman. Jadi itu adalah sebuah video yang menjelaskan bagaimana pentingnya tentang keamanan dalam berinternet. Ingat ya, dalam internet itu ada dampak negatif, ada dampak positifnya. Negatifnya itu ada virus dan sebagainya, ada kehilangan data. Bahkan kita harus berhati-hati dalam menggunakan Wi-Fi. Ingat, Wi-Fi itu adalah sebuah jaringan publik yang mana setiap orang dapat mengakses. Bisa jadi ada orang lain yang menyusup dan mengambil data dari pengguna Wi-Fi tadi. Itu ya bahayanya. Ingat, keamanan dalam internet itu sangat-sangat penting. Jangan sampai data kita diambil atau digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mengalami hal-hal yang tidak enak atau mengalami kejahatan atau bulian dan sebagainya, teman-teman dapat mengadukannya ke alamat atau ke aplikasi atau ke alamat dari aplikasi yang sudah kami tampilkan di sini. Pertama ada WA, terus ada Twitter namanya aduan konten, ada lapor.go.id. Ingat ya, pintar-pintarlah dalam menggunakan internet. Jangan sampai internet ini merusak kita, jangan sampai kita dikendalikan oleh internet. Ingat, internet itu hanya sebuah wadah saja bagi penggunanya. Jangan sampai internet itu merusak kita, jangan sampai kita dikendalikan oleh internet. Kendalikanlah dan pakailah internet dengan cara bijak. Nah, sekian penjelasan yang pada Bang sampaikan. Kalau misalkan ada cara penyampaian abang yang salah atau cara penyampaian abang yang kurang dipahami, silahkan ditanya. Kalau misalkan ada bang dah salah, bang maaf, sama bang kiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.